Jangan suudzon. Raja Harun ar-Rasyid memiliki kebiasaan untuk menghilangkan kejenuhan, yaitu dengan berburu. Di sela-sela waktunya melayani masyarakat dan di saat kepenatan muncul, Raja Harun ar-Rasyid akan pergi ke hutan untuk berburu. Berhasil atau tidak dalam perburuannya, Raja tidak peduli. Dia sudah merasa terhibur dengan meninggalkan istana dan pergi ke tengah hutan untuk mengejar-ngejar binatang buruan. Seperti kebiasaannya, untuk refreshing Raja Harun ar-Rasyid bersiap-siap untuk berburu. Khalifah memerintahkan para pembantunya untuk menyiapkan semua peralatan dan perbekalan selama berburu. Berbeda dengan acara berburu sebelum-sebelumnya, kali ini Khalifah mengajak serta penasehatnya, yaitu Abu Nawas. Saat Abu Nawas menemuinya, Raja meminta Abu Nawas untuk membantunya membawakan perbekalan. Karena Abu Nawas memiliki perawakan yang kurus, Khalifah menawarkan kepada Abu Nawas untuk memilih sendiri barang apa yang akan dibawa. Untuk sejenak, Abu Nawas terdiam seraya melihat ke beberapa barang yang akan dibawa Khalifah berburu. Kemudian Abu Nawas memilih kantong air minum yang cukup besar dan berat tentunya. Raja dan semua pembantunya terheran-heran. Bahkan ada yang menertawakan, menganggap Abu Nawas itu bodoh, karena telah memilih kantong air yang besar dan berat. Padahal ada barang lain yang lebih kecil dan tentu saja lebih ringan. Khalifah bahkan menanyakannya kepada Abu Nawas, tetapi Abu Nawas hanya menjawab, "Nanti juga Paduka akan tahu alasannya. Kenapa hamba memilih kantong air ini?" Karena tidak mau berlama-lama, Khalifah pun memerintahkan pasukannya untuk berjalan. Selama perjalanan, tentu saja Abu Nawas menjadi orang terakhir, berjalan paling ujung, karena beratnya membawa kantong air. Tetapi perjalanan yang jauh mengharuskan rombongan berhenti untuk istirahat sejenak, sekedar melepaskan dahaga. Dan di saat istirahat itu, Abu Nawaslah orang yang paling dicari, karena dia yang membawa kantong air minum. Setelah merasa cukup istirahatnya, perjalanan pun dilanjutkan. Kantong air yang dibawa Abu Nawas isinya berkurang, menjadi lebih ringan. Abu Nawas pun tak lagi berjalan di belakang. Ternyata perjalanan panjang membutuhkan istirahat lebih dari satu kali. Sehingga setelah Khalifah dan rombongan beristirahat untuk yang kedua kali, ketiga kali dan seterusnya, kantong air yang dibawa Abu Nawas pun semakin berkurang, sampai kemudian kosong sama sekali. Setelah kantong airnya kosong, Abu Nawas pun bisa berjalan di samping Khalifah, di barisan paling depan. Dan Khalifah pun tersenyum melihat Abu Nawas, dan merasa telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukannya sebelum berangkat. Banyak pelajaran atau hikmah dari cerita motivasi Abu Nawas ini. Pertama, jangan pernah berpikiran negatif pada pilihan orang lain. Kita mungkin menganggapnya itu pilihan yang salah, tetapi bagi orang yang bersangkutan pilihannya itu adalah yang terbaik. Begitu pula terhadap tindakan, pekerjaan atau sikap orang lain. Berpikirlah positif, jauhkan suudzon, apalagi curiga dan menuduh. Kedua, jangan menganggap masalah yang sedang kita hadapi saat ini adalah beban yang berat, yang kita tak mungkin sanggup memikulnya. Ingat,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di akhir surat Al-Baqarah, yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Artinya, setiap beban yang kita hadapi pasti kita mampu memikulnya. Maka bersabarlah dan bertawakallah. Ketiga, kita harus yakin dengan janji Allah bahwa setiap menemukan kesulitan atau masalah, maka selanjutnya kita akan menemukan kemudahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insyirah, yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bahkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut sampai diulang 2 kali. Abu Nawas lolos dari omelan istrinya. Abu Nawas memiliki istri yang pencemburu dan cerewet. Bukan tanpa sebab, sikap itu gara-gara Abu Nawas sering pulang tengah malam sampai bikin was-was. Suatu hari, Abu Nawas keluar rumah hingga larut malam. Istrinya pun gelisah juga emosi. Berjam-jam ia menunggu suaminya pulang, namun tidak kunjung datang juga. Saking kesalnya, sang istri memiliki rencana. Ia berniat memarahi suaminya dan memukulnya lewat jendela. Waktu pun sudah menunjukkan larut malam. Begitu gelap, namun Abu Nawas tetap tidak kunjung pulang. Tiba-tiba saja istrinya mendengar suara seperti ada orang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu. Mendengar suara itu, istri Abu Nawas langsung siap siaga melancarkan aksinya. Ia siap-siap memegang batu untuk memberi pelajaran pada suami itu. Abu Nawas masuk rumah melalui jendela, takut dimarahi istrinya. Kemudian masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya relatif kecil itu. Pencahayaannya lalu terang, seketika istri Abu Nawas berkali-kali hingga orang itu terkapar lemas tak berdaya. Pukulannya yang sangat keras. Ampun, ampun, kata orang yang diduga Abu Nawas. Melihat itu, rasa puas karena misinya. Orang ada yang keras, ia minta orang itu bangun. Ayo cepat bangun, lain kali jangan diulangi lagi dengan pulang larut malam, ucap istri Abu Nawas. Namun anehnya, orang itu juga tak kunjung bangun. Istri Abu Nawas pun penasaran dan memeriksanya. Betapa terkejutnya, ternyata orang yang dipukulinya itu bukanlah suaminya, tapi maling yang coba masuk ke rumahnya. Istri Abu Nawas pun berteriak. Lalu warga sekitar beramai-ramai mendatangi rumah Abu Nawas, kemudian meringkus maling itu. Wah, hebat sekali, pencuri ini sampai terbaring tidak berdaya di lantai. Mungkin butuh berminggu-minggu agar bisa pulih lagi, kata salah seorang warga. Maaf Pak, saya tak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai separah itu. Hanya kekeliruan saja Pak, kata istri Abu Nawas. Seorang warga bertanya, keliru bagaimana? Waktu itu ia masuk melalui jendela dapur. Saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya. Makanya langsung saya gebuk, terang istri Abu Nawas. Kemudian tidak lama Abu Nawas pun datang dan melihat ceritanya itu. Ia
syukur sambil tersenyum kecil karena bukan dirinya yang dipukuli istrinya. Untung saja bukan saya yang dihajar. Makanya jangan main pukul, beginilah akibatnya, tandas Abu Nawas. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari, ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. "Ada pencuri, ada pencuri!" teriak saudagar kaya raya tersebut. Mendengar ada teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa melarikan diri. Tapi anehnya, si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukuli, dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. "Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukul si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu," teriak Tuan Menteri kepada para warga. "Tapi dia sudah seringkali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera," sahut salah seorang warga. "Kita lempari batu saja ke kepalanya, biar tidak meresahkan warga," timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tidak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya." "Apa itu syaratnya?" "Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya," tanya para warga penasaran. "Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini," jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri. Sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya, di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali beraksi dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang menolong. Begitulah seterusnya hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hai pencuri, kurang ajar," ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga-warga pun segera berdatangan. "Ada apa Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku.
jawab Abu Nawas. Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya, ucap salah satu warga. Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan Tuan Menteri, ujar warga yang lain. Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri datang, sahut warga lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian, ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini. Ayo, silakan bila kalian merasa sok suci, bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kemudian turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Hakim. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur. Dari kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meski tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa dari kepalanya, hingga bercucuran darah cukup banyak. Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu? Teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah pelakunya. Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat, bentak Tuan Menteri. Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum? Tanya Abu Nawas berpura-pura. Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu, jawab Tuan Menteri. Oh itu, bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya, boleh melempari si pencuri dengan batu, balas Abu Nawas. Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu Abu Nawas, hardik Tuan Menteri. Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparkannya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri, kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri merintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja.
Maafkan aku, Tuan Abu Nawas. Aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman, kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah, akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Abu Nawas dan kambing tanpa kepala. Menjelang Hari Raya Idul Adha, bagi umat muslim yang mampu dianjurkan untuk berkurban. Begitu juga dengan Baginda Raja. Ia berkurban ratusan unta dan kambing, lalu dibagikan kepada fakir miskin. Namun sayang, Baginda Raja tidak kuat bila melihat darah keluar, sehingga ia tak bisa menyaksikan langsung hewan-hewan kurbannya disembelih. Ketika sholat Id selesai dilaksanakan, orang-orang berbondong-bondong ke lapangan untuk menyaksikan prosesi penyembelihan hewan. Sementara Baginda Raja memilih tetap duduk di dalam masjid. Melihat hal itu, Abu Nawas pun segera menghampirinya. Paduka yang mulia, kenapa Paduka terlihat sedih? Ayo kita ke lapangan. Hewan kurbannya akan segera disembelih, ajak Abu Nawas. Aku takut melihat darah, Abu Nawas. Hal inilah yang membuatku sedih. Lebih baik aku duduk di sini saja, sahut Baginda Raja. Oh, jadi itu alasannya, gumam Abu Nawas. Lalu terlintas di benaknya akan sebuah ide konyol untuk mengerjai Baginda Raja. Kalau tahu begini, harus aku yang jadi tukang jagalnya, supaya Paduka bisa menyaksikan, ujar Abu Nawas. Maksudnya bagaimana, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja bingung. Saya bisa menyembelih kambing tanpa mengeluarkan darah, jelas Abu Nawas. Tidak mungkin, itu suatu hal yang mustahil, jawab Baginda Raja. Tentu saja bisa, Paduka. Saya akan membuktikannya, kata Abu Nawas. Baiklah, kalau kau memang bisa, aku akan memberimu hadiah 1 ekor unta. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan mendapat hukuman. Bagaimana? Tantang Baginda Raja. Siap, Paduka yang mulia, sahut Abu Nawas. Maka keduanya pun pergi keluar masjid dan berjalan menuju ke tengah lapangan. Sesampainya di sana, kemudian Abu Nawas menggambar seekor kambing jantan yang gemuk. Coba sebutkan hewan apa ini? Tanya Abu Nawas. Itu seekor kambing jantan, jawab Baginda Raja. Lalu Abu Nawas menghapus gambar kepala kambingnya. Tapi setelah itu Abu Nawas menggambar lagi kepala kambing yang terpisah dari badannya. Lihatlah, Paduka, sekarang kambingnya telah aku potong tanpa mengeluarkan darah sedikit pun, ucap Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Ia pun lalu memberi Abu Nawas hadiah yang dijanjikan, tapi bukan karena kecerdikannya, melainkan karena kelucuannya yang bisa membuat Baginda Raja tertawa. Memakan laporan pajak. Pada suatu waktu, kerajaan mengalami krisis ekonomi yang buruk karena pendapatan kerajaan yang berasal dari pajak tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Baginda Raja. Akibatnya, banyak fasilitas umum dan bangunan kerajaan rusak. Tak ada biaya untuk memperbaikinya. Kondisi kerajaan yang krisis ini membuat Raja geram. Karena bagaimana tidak, kerajaan telah beberapa kali memenangkan peperangan dan memiliki wilayah yang makin luas. Akan tetapi, krisis malah muncul dari pajak. Akhirnya diadakanlah pertemuan, di mana semua punggawa kerajaan hadir dengan membawa berbagai kertas laporan
sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bahkan ada yang kertas laporannya berserakan di lantai juga. Raja memulai pembicaraan. Bagaimana mungkin kerajaanku ini memiliki infrastruktur yang rusak parah? Kenapa hasil pertanian sangat menurun? Padahal tanah di sini cukup subur untuk bercocok tanam, semprot sang raja. Semua terdiam oleh bentakan raja tersebut. Pejabat yang hadir tak mampu menjawab pertanyaan sang raja dan hanya menyerahkan setumpuk laporan kerja. Karena marah, raja pun akhirnya merobek-robek kertas laporan yang diajukan oleh punggawanya tersebut. Malah ada yang disuruh untuk memakan kertas itu. Abu Nawas yang juga hadir dalam pertemuan tersebut juga tak mampu berbuat banyak oleh bentakan sang raja. Namun sesaat kemudian, sang raja memerintahkan Abu Nawas yang telah dipercayainya untuk menggantikan para petugas pajak untuk menghitung penerimaan pajak kerajaan. Dalam kondisi tertekan, akhirnya Abu Nawas pun memenuhi permintaan Baginda Raja. Semua punggawa lain terheran-heran dengan ulah Abu Nawas ini. Bagaimana tidak, semuanya sangat tertekan. Abu Nawas malah membawa sepotong roti ke hadapan Baginda Raja. "Apakah dirimu akan menyuapku dengan roti itu, wahai Abu Nawas?" bentak sang raja. "Bukan begitu, Paduka yang mulia. Laporan keuangan yang saya kerjakan semuanya tercatat pada roti ini," jawab Abu Nawas enteng. "Apakah maksudmu? Kau jangan coba berpura-pura gila di hadapanku," bentak Baginda Raja dengan kesal. "Paduka, usiaku sudah cukup lanjut. Aku tidak akan kuat makan kertas-kertas laporan yang nantinya Anda sobek dan menyuruhku untuk memakannya. Jadi semua laporan keuangannya aku pindahkan pada roti ini," jawab Abu Nawas. Sang raja pun yang tadinya murka mendengar alasan cerdas Abu Nawas malah tertawa terbahak-bahak. Ini adalah kisah 5 bersaudara. Mereka membuka warung makan khas daerahnya. Yang bikin unik adalah mereka menganut falsafah 100% pembeli adalah raja. Pembeli diperlakukan penuh hormat dan agung layaknya raja dan ratu. Iklan promosi tersebut kontan saja menyebar ke seluruh antero negeri Baghdad. Suatu hari, datanglah rombongan pejabat kerajaan makan di warung tersebut. Mereka diperlakukan istimewa seperti seorang raja. Para pelayan beraksi sesuai falsafah pembeli adalah raja. Caranya mereka melayani pun dengan penuh keramah tamahan dan keagungan. Bahkan cara berjalannya para pelayan ini membungkukkan badan. Mereka mencium tangan pembeli lalu mengantarkan ke tempat duduknya. Makanan dan minuman dihidangkan di atas meja dengan amat perlahan, bahkan nyaris tanpa suara. Bahkan hewan peliharaan, pengemis, dan serangga diawasi dengan seksama jangan sampai mendekati pembeli yang sedang hikmat menyantap makanan. Semua keinginan pembeli dilaksanakan dengan senyum yang ramah. Setelah rombongan pejabat kerajaan selesai menyantap makanan, mereka kaget dengan harga yang dipatok. Ternyata harganya 100 kali lipat dari harga biasanya. Tapi karena mereka adalah orang-orang berduit, tentu saja semua itu tidak akan menjadi masalah. Beberapa hari kemudian, masyarakat yang penasaran berduyun-duyun ingin juga merasakan lezatnya diperlakukan penuh keagungan
bak seorang raja. Setelah selesai makan, mereka terkejut dengan harga yang harus dibayar. Kenapa mahal sekali harganya? 100 kali lipat dari harga biasanya. Kalau harganya 10 kali lipat, kami tidak masalah, protes mereka. Iya tuan, harganya memang segitu, karena pelayanan kami juga luar biasa kepada para tamu, balas pemilik warung. Dengan terpaksa, mereka pun membayar sesuai harga yang dipatok. Kami kapok makan di tempat ini, gerutu mereka sambil meninggalkan warung. Ketika dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja mereka berpapasan dengan Abu Nawas. "Dari mana kalian? Kenapa kalian terlihat kesal?" tanya Abu Nawas. "Kami barusan makan di warung yang terkenal itu. Pelayanannya sangat ramah. Kami diperlakukan bak seorang raja. Tapi ternyata harganya 100 kali lipat, Abu Nawas," jawab mereka. "Loh, kalian tidak lihat daftar harga makanannya dulu?" balas Abu Nawas. "Tidak ada daftar harganya, Abu Nawas," ujar mereka dengan kesal. "Ini tidak boleh dibiarkan, aku akan memberi pelajaran," pikir Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menyusun siasat. Ia mengumpulkan 100 orang gelandangan untuk diajaknya makan di warung tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas dan 100 orang gelandangan memasuki warung itu. Tiba-tiba situasi berubah total. Bau tidak sedap dan suasana tegang mengiringi kedatangan pembeli kelas bawah ini. Para pelayan pun menjadi gugup, tapi berusaha tenang dan tetap menerapkan pelayanan standar falsafah pembeli adalah raja. Abu Nawas dan para gelandangan ini kaget luar biasa ketika tangan mereka dicium klien cantik dan diperlakukan bagai seorang raja yang berkuasa. "Sungguh hebat," puji salah satu gelandangan. Mereka terkesima dan berdecak kagum. Setelah mereka selesai makan, si pemilik warung datang. Ia kaget di warungnya banyak sekali para gelandangan sedang duduk asyik di warungnya. Si pemilik warung lalu bertanya kepada pelayannya, "Kenapa kalian membiarkan mereka ada di sini?" "Mereka di sini untuk makan, Tuan," jawab salah satu pelayan. "Apakah mereka mampu membayarnya? Jangan-jangan mereka malah mau ngutang?" tanya si pemilik warung. "Tidak, Tuan, mereka membayar sesuai dengan makanan yang dipesannya," jawab si pelayan kembali. "Makanan apa yang mereka pesan?" tanya si pemilik warung. "1 porsi makanan dan 1 teko air putih. Mereka menyantapnya bersama-sama, Tuan," jawab si pelayan. Si pemilik warung menjadi geram, tapi tak berani mengusir para gelandangan ini. Esok harinya, Abu Nawas kembali datang dengan para gelandangan. Karena seringnya datang, akhirnya si pemilik warung kapok dengan ulah Abu Nawas. Abu Nawas berjanji tidak akan datang lagi, tapi dengan satu syarat. Warung tersebut tidak boleh mematok harga dengan jumlah 100 kali lipat. Si pemilik warung pun akhirnya menyetujuinya. Abu Nawas dan Raja yang Penakut. Pada suatu hari, Baginda Raja memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas supaya segera datang ke istana. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas menghadap. "Ada apa, wahai paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku butuh bantuanmu. Sahabatku raja dari negeri seberang adalah raja yang sangat penakut. Aku ingin kau menyembuhkan dia dari rasa takutnya," tutur Baginda Raja.
Kemudian Abu Nawas bertanya lebih jauh perihal keadaan raja tersebut. Ketakutan yang dialaminya sungguh tidak wajar Abu Nawas. Dia takut pada segala sesuatu, termasuk kepada bayang-bayangnya sendiri. Ia selalu membawa pengawalnya kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi sekalipun. Kata Baginda Raja memberitahu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya ia mendapatkan sebuah ide untuk menyembuhkan penyakit raja tersebut. Jangan khawatir Paduka, saya punya ramuan minuman sakti untuk menyembuhkannya, ucap Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas diajak Baginda Raja pergi ke negeri sahabatnya. Singkat cerita, sampailah mereka ke negeri sahabat Baginda Raja. Abu Nawas lalu diajak masuk ke istana dan menghadap raja negeri tersebut. Wahai Tuan Raja, saya punya obat ajaib yang dapat membuat Anda kebal terhadap segala ketakutan, kata Abu Nawas. Tuan Raja yang merasa tertarik segera menyetujui untuk mencoba ramuan obat dari Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan Raja sebotol air. Minumlah ini Tuan Raja setiap pagi dan malam, dan dalam 1 bulan Tuan akan menjadi raja yang penuh keberanian. Karena dengan Tuan Raja meminumnya, akan hadir khodam yang senantiasa menjaga Tuan Raja, jelas Abu Nawas. Oh ya, mana khodamnya? Kenapa aku tak melihatnya? Tanya raja tersebut. Tuan tidak akan bisa melihatnya, tapi dia akan selalu bersama Tuan untuk menjaga Tuan, jawab Abu Nawas. Akhirnya sebulan kemudian, Abu Nawas kembali menemui raja negeri seberang. Bagaimana perasaan Tuan Raja? Tanya Abu Nawas. Raja tersebut tersenyum bangga. Sekarang saya tidak takut lagi pada apapun. Saya bahkan berani sendirian di malam hari, tutur Tuan Raja. Wah, itu hebat sekali. Tahukah Tuan minuman apa yang saya berikan? Itu sebenarnya minuman air putih biasa. Tidak ada khodamnya sama sekali. Adanya Tuan Raja menjadi pemberani, itu datangnya dari dalam hati Tuan sendiri dan dari kepercayaan diri Tuan, tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, Tuan Raja baru menyadari bahwa keberanian sejati tidak dapat dibeli atau diminum, dan ia mulai belajar untuk mengatasi ketakutannya tanpa bantuan ramuan ajaib.